Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala rabbuna jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita berikan untuk mengumpulkan satu persatu ilmu masih belum seberapa jika dibandingkan apa yang telah dilakukan oleh para ulama. Maka benarlah firman Allah Azza wa Jalla yang telah memuji tinggi-tinggi derajat mereka, para ulama. Benarlah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan tentang keutamaan para ulama, sebab perjuangan dan pengorbanan mereka pun begitu besar. Membaca tentang apa yang telah mereka lakukan akan membuat kita bergeleng kepala, tanda takjub dan kagum. Mungkin ada semacam tidak percaya, tapi yakinlah itu benar-benar nyata. Para ulama kita rahimahumullah, mereka telah berkorban dengan segala-galanya. Rahimahumullah. Ambil sebagai sebuah contoh adalah cerita yang disampaikan sendiri oleh Abul Ala Al-Hamadani rahimahullah. Al-Hamadani bercerita, rahaltu ila Baghdad li talabil ilmi. Fakuntu abitul laila fil masajid wa akul khubzadz dzurah. Al-Imam Al-Hamadani rahimahullah bercerita, dulu saya pernah melakukan rihlah, perjalanan untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Baghdad. Malam hari saya tidur di masjid. Yang saya makan adalah roti-roti yang berkualitas buruk sekali. Nah, karena beliau rahimahullah tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyewa apartemen, tinggal di kos. Nah, sehingga yang bisa dilakukan adalah tidur di masjid. Dan beliau rahimahullah tentunya memiliki salaf dalam hal ini adalah para sahabat Rasulullah SAW, Ahlus Suffah. Nah, karena tidak ada biaya yang mencukupi, maka kualitas makanan yang dikonsumsi pun di bawah standar. Sisa-sisa roti. Nah, itu yang kemudian dimakan untuk menegakkan tulang sulbi, tulang punggung, sehingga tetap kuat untuk hadir mencatat, menulis, menghafal. Rahimahullahu ta'ala. Bahkan ada sebagian ulama karena memang sama sekali tidak memiliki biaya untuk membeli pelita, demikian juga minyak, sehingga mendapatkan cahaya di malam hari, yang mereka lakukan apa? Berkenalan dengan seorang penjaga di sebuah rumah besar milik seorang orang kaya. Kemudian ditawarkan bertukaran jaga. Anda kalau mau istirahat silakan istirahat, biar saya yang jaga. Tapi izinkan saya untuk mencatat menggunakan lampu jaga. Nah, sambil mencatat sambil menjaga. Satpam atau security yang bertugas dipersilakan untuk istirahat dan tidur. Nah, dari cerita kecil ini saja kita sudah bisa menyimpulkan, barakallahu fikum, bahwa apa yang kita lakukan masih belum seberapa, terlalu jauh apabila kita ingin membandingkan dengan para ulama rahimahumullah. Nah,
tidur saja di masjid. Nah, sehingga pasti hawa dingin datang, serangga malam entah itu nyamuk, nah, atau serangga-serangga yang terbang lainnya pasti mengganggu. Nah, tidak nyaman. Nah, dan seterusnya. Itu pasti. Bila dibandingkan dengan kamar sendiri, rumah sendiri, apartemen, losmen, kos-kosan dan seterusnya. Pada zaman dahulu, mereka yang menuntut ilmu hadis dan memiliki bekal yang cukup akan menyewa sebuah rumah. Digunakan bersama-sama, satu rumah untuk berlima, satu rumah untuk bersepuluh, sesuai dengan kesepakatan mereka. Adapun yang tidak memiliki biaya, lebih memilih tidur di masjid. Nah. Walhamdulillah kita di zaman ini, di pondok-pondok pesantren yang dikelola oleh salafiyin, tempat menginap atau asrama santri lebih dari cukup. Sangat memadai apabila dibandingkan dengan para ulama kita zaman dahulu. Yang seperti ini perlu disampaikan kepada santri-santri kita, anak-anak kita. Bukan karena dijadikan alasan kita tidak mau membantu untuk menyiapkan fasilitas yang jauh lebih baik. Bukan karena ingin mencari alasan karena kita kurang maksimal untuk menyiapkan sarana dan prasarana. Bukan. Tetapi tujuannya menceritakan hal yang seperti ini adalah menanamkan sikap sederhana, bersahaja untuk menuntut ilmu agama. Nah, orang yang ingin sukses di dalam belajar memang harus hidup dalam keprihatinan. Nah, orang kaya sekalipun di zaman dulu tetap prihatin akhirnya hidup yang dijalani saat menuntut ilmu. Nah, karena tidak ada waktu untuk kemudian istirahat dengan tenang dan nyaman, tidak ada waktu untuk kemudian mengkonsumsi makanan dan minuman. Nah, dengan membuang dan menghabiskan waktu, tidak. Semua berjalan maksimal dan efisien. Barakallahu fiikum. Nah. Demikian juga coba bayangkan bahwasanya para ulama rahimahumullah, mereka yang tidak memiliki biaya, akhirnya makan apa adanya, ala kadarnya. Dan ini mungkin juga pernah dirasakan oleh sebagian ustadz-ustadz kita yang pernah belajar sampai ke Timur Tengah, entah itu di Yaman atau di negeri Arab Saudi. Jangan dibayangkan bahwa ustadz-ustadz kita salafiyin yang beliau-beliaunya adalah mutakharrij, lulusan dari Arab Saudi, kemudian hidupnya mewah. Jangan. Nah, coba sesekali minta beliau-beliau bercerita. Minta beliau-beliau bercerita seperti apakah susah dan beratnya menuntut ilmu agama. Walaupun di Arab Saudi yang kita kenal katanya fasilitas lengkap, kemudian setiap bulan ada syahriyah, ada semacam tunjangan yang diberikan beasiswa untuk mahasiswa. Nah, tapi ternyata tidak seindah yang kita bayangkan. Ingat, mereka ustadz-ustadz kita salafiyin yang tidak tergoda dengan tawaran dana, yang tidak tergoda dengan berbagai macam bantuan dari misalnya Ihya Uturat atau yang semisalnya, ditolak. Mereka beliau-beliau hafizahumullah hidup dalam kesederhanaan. Ya. Ustaz-ustaz kita juga yang lulusan dari negeri Yaman seperti itu juga. Nah, kita sendiri dulu bahkan sering posisi lapar karena aktivitas yang sangat tinggi sekali. Nah, mengejar satu majelis ke majelis yang lain. Nah, energi yang dikeluarkan begitu besar, sehingga apa yang diperoleh dari pondok tidak mencukupi untuk mengganti energi yang telah digunakan. Seringkali lapar, terutama sore hari, malam hari. Nah, satu persatu kemudian memberikan urunan, ada yang 10 real, 20 real, 30 real. Nah, kalau bisa terkumpul uang misalkan 50 atau 70 real Yaman, ya kurang lebih 2.500 rupiah sampai 3.000 sampai 5.000 rupiah, bisa digunakan untuk beli beras misalkan setengah kilo. Belikan beras setengah kilo, dimasak bareng-bareng, lauknya cabai dengan garam diulek,
Itu sudah sungguh sangat menyenangkan sekali. Nah, kalau sudah tidak punya uang, yang kita lakukan apa? Mengumpulkan roti-roti kering. Karena setiap pagi dan malam sajian menunya adalah roti. Yang jika beberapa jam tidak diamankan, dimasukkan dalam plastik atau toples yang tertutup, kedap udara, akhirnya akan mengeras. Nah, roti-roti itu kita kumpulkan, bahkan sebagian yang sudah berjamur. Betul-betul berjamur rotinya. Kita kumpulkan, kita rendam, kita sikat jamur-jamur itu, dibersihkan, kan itu. Kemudian direndam sedikit, baru dimasak dengan bumbu seadanya, ya garam, ya tomat, ditambahkan dengan bawang bombay dan seterusnya. Itu sudah pernah dialami. Nah, dan banyak, dan harus mengalami hal-hal yang seperti itu. Barakallahu fikum. Justru nikmatnya belajar agama di situ. Nah, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hamadani rahimahullahu taala. Maka terkadang barakallahu fikum, ketika suatu saat saya pernah bertanya kepada seorang santri, loh, kenapa enggak mondok di sana saja? Kok balik ke sini? Oh, di sana masak sendiri ya Ustaz. Jadi pondok tersebut lebih baik dalam arti apa? Tingkatannya memang sudah pindah ke sana. Tapi kalau dia kembali ke pondoknya yang lama, untuk kelasnya belum ada. Nah, sudah diberikan rekomendasi, sudah berangkat, sudah sempat mencicipi beberapa hari tinggal di pondok yang sudah direkomendasikan, ternyata pulang kembali ke pondok yang lama, yang tidak menyiapkan kelas untuk murid seusia dia. Ketika saya tanya, loh kenapa Mas gak mondok di sana? Lah masak sendiri ya Ustaz. Masak sendiri. Emang kenapa kalau masak sendiri? Kan itu. Terus saya ceritakan begini, ngaji, mondok, thalabul ilmi, memang harus demikian, berlatih, belajar. Nah, jangan disangka, jangan dikira terus nanti kalau setelah jadi ustadz nggak ada kegiatan memasak. Nah, untuk menjadi seorang dai ilallah harus tahan banting, segala sesuatu mesti bisa walaupun hanya dasar-dasarnya saja. Bisa ini, bisa itu, faham ini, faham itu. Wawasannya mau tidak mau harus diperluas. Karena objek dakwah yang dihadapi juga berbagai macam. Beraneka ragam. Ada yang pegawai, ada yang karyawan, ada yang buruh, ada yang petani. Nah, ada yang aparat keamanan. Nah, ada yang latar belakangnya baik, ada yang latar belakangnya buruk, ada orang tua, ada masih anak-anak. Dan itu semua harus dipelajari untuk kemudian dikuasai. Sehingga penyampaian kita pun baik. Nah, bahasa yang mestinya ditujukan kepada anak-anak tidak boleh kita kemudian praktekkan dibahasakan kepada orang tua. Nah, kepada mereka yang baru saja mengenal dakwah salafiyah, bahasanya tentu berbeda dengan mereka yang sudah bertahun-tahun lama mengenal dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Misalkan sebagai contoh, nah, masalah sholat berjamaah, ini contoh yang sederhana sebenarnya. Cara kita memberikan nasihat kepada yang baru saja mengenal apa arti sholat, yang baru saja memahami tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat kita tentu kan bobotnya berbeda dengan nasihat yang kita berikan untuk mereka yang sudah sekian lama mengenal dakwah salafiyah, yang sudah sekian lama mempelajari ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sholat berjamaah, bergegas untuk menyambut seruan sholat berjamaah, berebutan di shaf yang pertama. Nah, bobotnya harus berbeda. Tidak mungkin nasihat kepada si A kita tujukan kepada si B. Nasihat yang mestinya kadarnya untuk si B kemudian kita berikan untuk si A. Berbeda. Ini kan ilmu tentang metode atau cara menyampaikan. Nah, metode atau cara menyampaikan. Nah, ketika misalkan si A yang baru saja bertaubat, insyaf, ya, mengakui setelah sekian tahun, sekian lama jauh dari Allah Azza wa Jal, nah, tidak melaksanakan perintah, nah, untuk mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Akhirnya suatu saat Allah berikan hidayah, dia bertaubat, mulai belajar tentang tata cara sholat. Nah, mulai belajar tentang tata cara sholat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dalam prakteknya masih banyak yang salah, masih ada yang kurang.
tapi dia masih mau terus belajar. Nah, orang seperti ini tentunya kan diberikan motivasi. Diberikan motivasi. Bukan terus semangat aja. Nah, yang kita sampaikan adalah terus semangat saja belajar tentang tata cara sholat Nabi. Nanti lama-lama kan akhirnya sempurna. Nah, karena apa? Orang yang seperti ini, nah, sebagiannya ketika kita kritik, kemudian kita tegur, mungkin mentalnya jatuh. Dia merasa kecil, akhirnya putus asa lari. Dia baru saja kenal dakwah. Nah, tapi selama tidak mempengaruhi status sah sholatnya tidak terpengaruh, tapi mungkin ada beberapa amalan sunnah atau barangkali hal yang sifatnya wajib, nah, tapi dia belum pelajari sehingga tidak dilakukan. Yang terbaik kita dorong tetap belajar. Kecuali dia bertanya, apa ada yang kurang, apa ada yang salah, kita terangkan. Tapi untuk mereka, barakallahu fiikum, yang sudah bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun, sudah sadar tentang keutamaan sholat berjamaah, bergegas, segera, tidak menunda-nunda, berebut dengan saf awal. Nah, kemudian kita lihat, barakallahu fikum, semangatnya kok turun. Yang dinantikan adalah iqamah, bukan azan. Yang dinantikan adalah iktidal pada rakaat pertama baru dia masuk. Nah, ketika terlambat sholat berjamaah 1 rakaat saja, atau bahkan lebih dari 1 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, perasaan dia biasa-biasa saja, tidak ada rasa bersalah. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan, tentu tegurannya lebih keras. Dan ini semua, barakallahu fikum, memerlukan cara. Nah, dalam thalabul ilmi itulah kita akan dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, dan yang sebenarnya itu adalah sebuah pembelajaran agar suatu saat nanti ketika kita benar-benar berdakwah, menyampaikan qala Allah, menjelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang dai yang tahan banting insyaallah taala. Nah, Al-Imam Al-Hamadani yang telah kita ceritakan tadi, dalam biografinya juga disebutkan, wa kana yamshi fil yaumil wahid 30 farsakhan wa huwa hamilun kutubahu ala dhahrihi li ajli talabil ilmi. Al-Imam Al-Hamadani rahimahullah terkadang dalam 1 hari 1 malam berjalan kaki menempuh jarak 30 farsakh. 30 farsakh. Tiap farsakh kurang lebih 40 sampai 50 km. 4 sampai 5 km tiap farsakhnya. Berarti dalam sehari dan semalam Al-Imam Al-Hamadani rahimahullah terkadang jalan kaki jaraknya kurang lebih 150 km. Jalan kaki itu. Berarti dari Cilengsi sampai ke sampai mana Taufik? 150 km. Kurang tahu. Sini Depok berapa kilometer? 100, 200? Nggak tahu juga. Siapa yang tahu? 150 km dari sini sampai mana? Antara Cilengsi dan Bekasi atau Karawang dan Bekasi? Cilengsi Karawang? Yakin? Agak ragu atau agak yakin? Supir. Kemana Pandu? Cilengsi Bandung 150 km? Ini keterangannya begitu, kurang lebih 150 km. Saking cepatnya itu. Kan itu. Bukan jalan santai gini. Nah, wa huwa hamilun kutubahu ala dhahrihi li ajli talabil ilmi. Itu dalam posisi membawa kitab di punggung dalam rangka thalabul ilmi. Kitab yang dibawa bukan 1, 2, banyak. Tebalnya bukan setipis yang kita punya. Kitab zaman dulu itu kan besar-besar, kertasnya tebal. Karena teknologi olah kertas di zaman dulu belum secanggih zaman ini. Jadi satu kitab terasa berat sekali. Barakallahu fikum. Nah, mungkin masih ada di antara kita
Mungkin masih ada di antara kita. Saya kira cuma 1-2 saja. Itu pun mungkin karena sakit atau karena sudah tua. Kan itu. Akhirnya menyiapkan tempat khusus sendiri di masjid, buat lemari, buat kotak kan itu. Jadi daripada pulang pergi ke rumah bawa kitab, jadi posisinya disimpan di masjid, di tempat taklim kan itu. Males ngebawa dari rumah, tiap hari taklim bagusin, dititipin aja di masjid. Ngapain juga bawa pulang ke rumah? Nah, mungkin masih ada 1-2 orang yang seperti itu, dan saya yakin itu pun karena mungkin sakit atau mungkin karena sudah terlalu tua jadi berat bawa kitab satu itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, dulu kalau saya pribadi pernah dulu mengalami kurang lebih 2 bulan 3 bulan tuh. Dari subuh sampai pulang maghrib satu ransel dulu sampai ranselnya jebol waktu di negeri Yaman. Bawa kemana-mana itu karena jaraknya jauh antara masjid dengan penginapan. Artinya dengan kamar yang kita pakai untuk tinggal itu. Wah, berat sekali. Ustaz Mubarak dulu kitabnya gini jalan kaki itu. 7, 8, 9 kitab kayak ini. Wah. Makanya beliau lumayan kurus kan gitu. Wah, kitab terus. Hafizahullah taala. Ya, kita jangan sampai merasa bermalas-malasan lah kalau cuma bawa kitab 1, 2, 3, 4, 5 kan itu. Apalagi berpikirnya titipin di masjid aja dah. Ntar kalau hilang ya beli lagi. Enak banget jawabnya. Beli lagi. Nah. Kemudian selanjutnya Umar bin Abdul Karim Ar-Rawasi rahimahullah pernah melakukan rihlah. Nah, di dalam rihlah tersebut beliau belajar kepada 3.600 guru. 3.600 guru. Dengan catatan, barakallahu fikum, tujuan para ulama kita bukan untuk banyak-banyakan guru. Perlu diingat ya, tujuan para ulama kita bukan untuk banyak-banyakan guru. Tapi memang mereka serius belajar. Satu guru ilmunya dihabiskan, pindah lagi. Terus begitu. Nah, jadi dalam kesemangatan, dalam penuh kesungguhan, Umar bin Abdul Karim Ar-Rawasi rahimahullah sampai berguru kepada 3.600 orang. Di salah satu rihlah yang beliau lakukan, saqatat ba'du asabihi min shiddatil bardi wa thalj wa lam yakun ma'ahu anadhak ma yatadaffa'u bih. Umar bin Abdul Karim rahimahullah pernah dalam satu perjalanannya menembus daerah dingin, salju. Nah, saking dinginnya dan beliau tidak memiliki alat untuk menghangatkan badan, itu satu jarinya lepas, saking dingin, dan itu sangat memungkinkan sekali. Saking dinginnya itu kemudian nggak terasa ya, pati rasa tahu ya, saking dinginnya memuncak. Nah, itu Umar bin Abdul Karim Ar-Rawasi rahimahullah. Demikianlah para ulama kita di dalam usaha dan upaya mereka untuk mengumpulkan ilmu satu persatu. Pengorbanan yang mereka berikan, perjuangan yang mereka lakukan sungguh sangat menakjubkan sekali. Maka jangan sekali-kali membandingkan kita dengan mereka. Kalau kita ingin membandingkan diri dengan mereka, harus dengan landasan tekad dan cita-cita ingin meniru mereka. Kalau tanpa itu lebih baik jangan membandingkan diri dengan mereka. Tidak ada apa-apanya yang kita korbankan, yang kita berikan. Masih terlalu sedikit. Nah, entah itu tenaga, pikiran, waktu, harta, yang kita lakukan selama ini belum seberapa. Coba perhatikan apa yang disebutkan Al-Imam Muhammad bin Abi Hatim rahimahullah. Nah, Al-Imam Ibnu Abi Hatim bercerita kharajtu ila Adama ibni Abi Iyas fatakhallafat anni nafaqati hatta ja'altu atanawalul hashish wala ukhbiru bidzalika ahadan. Kata Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah, saya pernah berangkat belajar kepada Adam bin Abi Iyas, seorang ulama besar di zamannya. Dalam perjalanan itu ternyata bekal yang aku bawa habis.
uang atau biaya yang diperlukan untuk membeli makan, untuk membeli minuman, habis. Nah, apa yang dilakukan Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah, hatta ja'altu atanawalul hashish. Yang saya lakukan untuk mengobati rasa lapar, itu mengumpulkan dedaunan. Ada yang sebagainya kering, ada yang masih basah. Dikumpulkan. Untuk apa? Dimakan. Rahimahullah. Wala ukhbiru bidzalika ahadan. Selama itu tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun. Nah, sabarnya luar biasa. Karena kesabaran mereka itulah Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat tinggi-tinggi. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah, karena bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Hanya dengan berbekal kesabaran plus keyakinan, kedudukan tinggi di dalam agama itu barulah bisa dicapai. Allah Azza wa Jalla tadi seperti yang telah saya bacakan berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami pilih, kami tetapkan di antara mereka para imam, para pemimpin, panutan dan teladan. Yahduna bi amrina, mereka yang mengarahkan, membimbing, menuntun manusia dengan petunjuk dari kami. Lamma sabaru. Kedudukan seperti itu diperoleh saat mereka mau bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka pun yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi dengan sabar yakin, sabar yakin, sabar yakin. Nah, ini pun nasihat untuk santri semua, barakallahu fikum. Ketika misalkan makan pagi jam 7, telat sampai setengah 8, lapar, nggak usah telepon abinya, bi, pondok sini kok sarapannya telat terus, bi, kan gitu. Nanti uminya datang terus nangis, kenapa nak? Anu mi, di sini makannya nggak tepat waktu mi, jadi sakit perut mi. Bukan demikian. Nah, mungkin kadang-kadang menu yang disajikan tidak sesuai yang kita harapkan. Cuma nasi, nah, sayur kita sendiri kurang selera. Lauknya pun satu berbagi untuk berlima. Akhirnya, aduh, lebih bagus gak usah makan, buat kamu aja. Nah, akhirnya ngutang koperasi. Nah, memaksakan diri kan yang seperti itu. Sabar, lihat para ulama sampai daun-daun kering aja dimakan. Jangan dibayangkan daunnya seperti dedaunan di Indonesia. Kalau dedaunan di Indonesia kan masih banyak daun yang bisa dikonsumsi. Daun pepaya, daun ubi, ya kan? Daun, apalagi daun kemangi, itu kan daun semua, itu masih bisa dikonsumsi. Tapi bayangkan di tanah Arab, dedaunan dari pohon yang kering, pohon yang penuh duri, misalkan, seperti apa rasanya? Pahit. Tapi untuk dalam rangka mengganjal perut, itu yang dilakukan oleh Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Wala ukhbiru bidzalika ahadan. Nah, sabar untuk tidak cerita kepada orang. Nah, bukan kemudian melas atau mengkondisikan diri seperti orang yang lapar, orang yang tidak punya, atau dekat-dekat gini biar diajak makan. Para ulama kita memilih untuk bersabar. Falamma kana al-yawmu tsalits atani atin lam a'rifhu fanawalani surrata dananir wa qala anfik ala nafsik. Nah, tepat pada hari yang ketiga, hari pertama, hari kedua, tidak bisa makan apa-apa karena tidak memiliki bekal dan biaya. Tepat pada hari yang ketiga, ada orang datang yang tidak pernah dikenal sebelumnya oleh Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Orang yang datang itu memberikan apa? Satu kantong berisi uang emas. Ini pesannya, anfik ala nafsik. Gunakan uang ini untuk keperluan dirimu. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terjadi? Mungkin. Kenapa tidak? Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penuh kasih dan rahmah. Allah Azza wa Jalla menjamin mereka-mereka yang serius, bertekad, bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama, Allah menjamin kebutuhan mereka di dunia dan di akhirat. Dan kejadian seperti ini kan bukan hanya sekali. Dalam sekian banyak riwayat dari beberapa ulama, ada yang kapalnya pecah, karam di tengah laut. Nah,
terumbang-ambing sampai ke pinggir pantai. Nah, kehausan, gak bisa apa-apa. Nah, orang datang tidak dikenal, memberikan makanan, kemudian orang itu pergi. Ada seorang ulama kapalnya karam pecah. Nah, kapal kayu. Akhirnya beliau berpegang dengan kayu tersebut setiap pagi dan setiap sore. Nah, dari kayu tersebut tumbuh daun yang bisa dimakan selama terumbang-ambing itu. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya. Nah, jadi tidak perlu takut miskin, tidak perlu takut fakir, tidak perlu takut lapar, nanti mau makan apa, nanti mau minum apa, yakin. Nah, dengan jalan thalabul ilmi, asalkan serius, bersungguh-sungguh, ikhlas mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka dunia itu akan datang dengan sendirinya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita, "Waman kanatil akhiratu himmatah atathu dunya wa hiya raghimah." Nah, barang siapa yang niat dan tekadnya adalah untuk akhirat, mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Nah, maka apa? Sebelumnya Nabi Muhammad SAW menyatakan apa? Nah, ja'alallahu al-ghina fi 'ainaihi. Allah Azza wa Jalla akan jadikan dia selalu merasa cukup. Nah, karena apa? Niatannya akhirat, ridha dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia itu akan datang mengejar dia. Padahal dunia itu sendiri pun tidak mau dengan dia. Dikejar-kejar, tawaran ini, tawaran itu. Nah, sebaliknya orang yang cita-cita dan keinginannya adalah untuk mendapatkan kepentingan dunia, nah, yang dia dapatkan hanya ma kutibatlah, apa yang sudah ditetapkan Allah Azza wa Jalla untuk dia. Tidak bisa lebih dari itu. Nah, sekarang barakallahu fikum, sebagian adik-adik kita berpikir, wah aku pengen jadi orang kaya seperti si A, seperti si B, seperti si C, seperti si D. Adik-adikku, barakallahu fik, tahukah kalian semua bahwa orang yang kaya, raya, punya harta banyak itu hidupnya tidak tenang. Demi Allah hidupnya tidak tenang. Dari mana kita tahu? Ya dari pengakuan mereka sendiri. Nah, orang yang kaya raya apa kemudian jaminan hidupnya tenang? Malah tidak tenang hidupnya. Nah, memikirkan mengelola uang, harus ke sana, harus ke sini. Nah, jangan dikira orang kalau sudah punya uang itu kemudian hidupnya nyaman. Enggak. Orang itu datang ke rumahnya minta bantuan, Pak ini minjem ini. Kalau Ustaz, orang datang kan minta waktunya, Ustaz ngisi taklim tempat saya, Ustaz ini Ustaz daurah tempat saya. Kalau orang yang Allah berikan keluasan rizki, yang datang begitu, ini Pak, ada proyek ini, antum mau bantu berapa? Ini gimana Pak? Antum bisa nolong enggak? Antum bisa meringankan, bisa ngasih pinjaman? Pusing. Nah, apalagi yang kaya orang awam yang enggak ngerti agama. Kayanya cuma di zahirnya saja. Padahal tanggungan hutangnya banyak sekali. Kan, yang katanya orang kaya Indonesia nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 10 itu, ternyata mereka juga memiliki hutang yang sangat besar sekali. Karena dalam menjalankan bisnis dan usaha pasti terkait dengan riba, pinjam meminjam dengan pihak bank, perbankan dan seterusnya. Nah, fala haula wala quwata illa billah, bersabarlah. Nah, kemudian Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi rahimahullah. Nah, beliau bercerita untuk kita. Bultud dama fi talabilil hadithi marratan bi Baghdad wa marratan bi Makkah. Al-Imam Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi rahimahullah pernah bercerita, saya pernah mengalami kencing darah. Kencing darah. Dalam perjalanan mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 kali. Sekali saya alami di kota Baghdad, yang kedua kali di Mekah. Kenapa sampai kencing darah? Wa dzalika anni kuntu amshi hafiyan fi safari li talabil ilmi fi shiddatil har wa 'ala ar-ramdha'il muhriqah. Kencing darah itu disebabkan posisi panas terik. Beliau saat itu tidak memiliki biaya untuk membeli alas kaki,
akhirnya berjalan tanpa alas kaki di tengah teriknya matahari, di atas pasir panas dan kerikil yang panas. Nah, fa'athara dzalika fi jasadi fabultu daman. Ternyata itu cukup memberikan pengaruh pada kekuatan tubuh sampai kemudian saya pun kencing darah. Wa ma raqibtu dabbatan qat fi talabil hadits illa marratan wahidah. Saya tidak pernah menggunakan kendaraan selama usaha mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sekali saja. Wa kuntu daiman ahmilu kutubi ala dhahri fi athna'is safari. Nah, dan selama perjalanan itu, nah, kitab-kitab dan catatan itu dipanggul di atas punggung. Hatta istautantul bilad wa ma sa'altu fi hali talabi lil ilmi ahadan minan nasi malan wa kuntu a'ishu ala ma ya'tini Allahu bihi min rizkin min ghairi su'alin. Sampai kemudian saya memilih negeri sendiri untuk tempat tinggal berdomisili, dan selama saya belajar menuntut ilmu agama tidak pernah sekalipun saya meminta uang kepada siapapun. Nah, sehingga kehidupan saya waktu itu, nah, berdasarkan rizki yang Allah berikan tanpa saya meminta. Ini keyakinan kuat dari Al-Imam Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, nah, hendaknya cerita-cerita yang seperti ini sekali lagi saya ingatkan, barakallahu fikum, bukan hanya cuma untuk dinikmati, nah, untuk kemudian menjadi sebuah bunga tidur lalu diceritakan kembali kepada orang lain, tetapi yang paling terpenting adalah aksi nyata dari kita. Nah, ternyata kalau dipikir-pikir secara jujur, kemudian kita renungkan baik-baik, menggunakan pikiran yang jernih, hati yang bersih, apa yang kita lakukan selama ini masih belum seberapa. Nah, usaha kita untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW, mempelajari agama Islam ini, kemudian mengamalkan serta menyebarluaskannya, ternyata belum maksimal. Nah, belum begitu maksimal. Kalau kita hitung-hitung waktu yang kita punya, katakan hitungan hari, atau kalau ingin lebih detail lagi hitungan jam. Nah, prosentase yang kita berikan untuk ngaji, prosentase yang kita berikan untuk mempelajari ilmu Islam itu sangat minim sekali. Nah, lebih banyak kita gunakan untuk tidur, lebih banyak kita gunakan untuk ngobrol dan begadang, lebih banyak kita habiskan di jalan kalau di Jakarta. Macet 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nah, maka untuk mensiasati jalanan yang terkadang macet, kan itu, bawa alat rekam, player, kan itu, sambil menikmati macet, mendengarkan taklim, mendengarkan ceramah, walaupun tidak bisa ditangkap 100%, minimalnya 20%. Coba kalau itu diulangi sampai 5 kali, genap 100%, kan itu, ya kan? Sekali mendengar nggak nangkepin apa ya tadi, nggak apa. Nah, ulangi lagi, jangan sampai tidak diulangi. Kalau tidak diulangi nanti mendapatkan ilmu sepotong-potong, separuh-separuh, malah salah jalan, kan itu. Ustadznya bilang tidak boleh, kan itu. Itu hukumnya tidak boleh. Dia dengarnya hukumnya boleh. Kan akhirnya nanti repot. Kenapa? Ketika ustadznya mengatakan tidak, dia konsentrasinya ting. Jadi hukumnya boleh. Oh, boleh ya. Boleh. Nah, artinya ya kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, tetapi di manage juga, jangan sampai kemudian kita salah langkah. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, nah, sebuah ayat yang sudah sering kita dengar, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surat Al-Ankabut ayat 69. Artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, mereka yang bersungguh-sungguh, nah, untuk mencari ridha dari Allah Azza wa Jalla, serius untuk menemukan kebenaran, serius untuk mencari ilmu,
lanahdiyannahum subulana. Pasti itu Allah Azza wa Jalla yang memastikan. Sungguh-sungguh pasti akan kami tunjukkan untuk mereka jalan-jalan kami. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah menafsirkan ayat ini, walladzina jahadu fi talabil ilmi lanahdiyannahum subulal amali bihi. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah menafsirkan ayat di atas tadi dengan menyatakan bahwa orang-orang mereka yang memiliki kesungguhan untuk menuntut ilmu akan diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla sehingga mudah untuk mengamalkannya. Nah, jadi terkadang kita, saya udah belajar tapi tidak bisa mengamalkan. Cara mengamalkan bagaimana ilmu yang sudah kita dapatkan? Salah satu caranya, barakallahu fikum, sungguh-sungguh serius, ikhlas ketika mencari ilmu. Ketika ilmu yang kita cari itu didasarkan ikhlas, tulus, sungguh-sungguh, serius, nanti akan Allah mudahkan mengamalkannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan mengamalkannya. Contoh sekarang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau adalah profil orang yang sederhana. Bahkan mungkin lebih tepat dikatakan fakir miskin. Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau adalah profil orang yang sederhana, bersahaja. Sampai tadi saya katakan lebih tepat untuk dikatakan fakir miskin. Dari mana beliau bisa mendapatkan emas? Nah, butiran emas besar, sekeping emas. Nah, tapi karena saat mendengarkan atau saat mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan saat itu Nabi alaihi salatu wasallam pernah berbekam, kemudian memberikan upah kepada si tukang bekam itu dengan potongan emas. Serius dan sungguh-sungguh. Akhirnya beliau menabung. Imam Ahmad bin Hanbal nabung sampai bisa mendapatkan sepotong emas seperti ukuran yang pernah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tukang bekam saat itu. Sudah dikumpulkan tepat, barulah Imam Ahmad rahimahullah berbekam, mendatangkan seorang tukang bekam, ahli bekam, dibekam, setelah dibekam kemudian potongan emas itu diberikan sebagai upah untuk mengikuti dan mencontoh serta meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka semakin kita bersungguh-sungguh, bertambah kita serius di dalam belajar, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemudahan untuk kita di dalam mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan sedikit nanti setelah salat Isya sebagai penutup untuk tema hari ini. Tema di bawah naungan sayap malaikat. Nanti akan kita ceritakan beberapa sejarah para ulama yang meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah saat masih menuntut ilmu. Harapannya setelah mendengarkan cerita-cerita dari para ulama yang meninggal dunia di atas thalabul ilmi, kita pun memiliki tekad yang sama, mencontoh serta meneladani mereka. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah kesempatan untuk kita meninggal dunia dalam posisi sedang membaca kitab, sedang mempelajari kitab, sedang ngaji, berangkat ngaji, dan seterusnya. Sebagai bentuk husnul khatimah, insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.